Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Destina dari program Studi Sastra Inggris angkatan tahun 2020, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Saya ingin memperkenalkan produk bisnis plan yang telah saya buat. Namanya adalah Otreng, otak-otak goreng. Gagasan kreatif bisnis. Yang kita ketahui bahwa otak-otak merupakan produk pengolahan dari daging ikan yang dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu, yaitu santan, garam, gula, lada, bawang putih, dan bawang merah. Otreng alias otak-otak digoreng merupakan cemilan yang cocok sebagai teman waktu santai, nonton film, atau dimakan dengan nasi putih hangat. Otreng merupakan cemilan yang dibuat dari otak-otak yang dipotong berbentuk bulat dan kemudian digoreng. Otak-otak goreng ini memiliki 3 varian rasa, yaitu original, sedang, dan pedas. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk yang akan dihasilkan. Otak-otak goreng ini dengan 3 pilihan rasa, yaitu original, sedang, dan pedas. Yang kedua, ada gambaran pasar atau pemasaran. Jadi, untuk pemasarannya ini kita akan menggunakan media sosial dan juga secara langsung dengan konsumen. Yang ketiga, ada target pasar yang akan dituju. Produk cemilan otreng ini bisa dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pegawai kantor. Strategi pemasaran. Yang pertama, pengolahan dari otak-otak yang sudah jadi. Lalu kita potong dan kemudian digoreng. Setelah digoreng, kemudian diberi bumbu dan menjadi otak-otak goreng atau otreng. Yang kedua, ada pengembangan usaha dagang. Ketiga, pengembangan untuk wilayah pemasarannya. Yang keempat, strategi penetapan harga agar mudah dijangkau oleh kalangan umum. Yang kelima, kegiatan promosi dengan menggunakan media sosial dan secara langsung kepada konsumen. Analisis produksi. Yang pertama, pemilihan bahan baku pembuatan otreng, otak-otak yang sudah jadi, tepung terigu kualitas tinggi, daun jeruk, serta minyak. Yang kedua, pemotongan daun jeruk. Yang ketiga, pemotongan otak-otak menjadi bulat. Yang keempat, penggorengan menggunakan kuali dan samsi. Yang kelima, pemberian rasa opsional. Dan yang terakhir, produk. Selanjutnya ada proses produksi. Untuk bahan-bahannya tentunya pasti otak-otak, selanjutnya tepung terigu, daun jeruk, bumbu asin manis, bumbu pedas, dan minyak. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tentunya pasti kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, potong otak-otak menjadi bulat, lalu taburkan sedikit tepung terigu dengan merata. Kemudian, diamkan beberapa menit. Setelah itu, goreng dengan api panas. Jika sudah mengembang, kecilkan api. Yang keempat, goreng daun jeruk hingga garing dan wangi. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran. Mengenali konsumen, melakukan promosi di media sosial, membuat anggaran keuangan penjualan, serta menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar konsumen merasa puas dengan makanan dan pelayanannya. Yang kedua, strategi produksi. Kita perlu menggunakan bahan yang berkualitas sehingga produk yang dihasilkan juga berkualitas dan memuaskan. Yang ketiga, strategi organisasi dan sumber daya manusia. Pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang kompeten, mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja yang terbaik.
Yang keempat, strategi keuangan. Kita perlu membuat laporan arus kas, sehingga perlu menghindari uang yang tersimpan di karyawan. Selanjutnya, untuk melakukan pengecekan struk secara berkala dan membuat pembukuan keuangan dengan cermat dan terperinci. Analisis keuangan. Otak-otak yang diperlukan 26 bungkus dengan harga 85.000. Kemudian tepung terigu 1 kg harganya 8.000. Daun jeruk 500 gram dengan harga 15.000. Lalu bumbu asin manis 1 bungkus harganya 5.000. Untuk bumbu pedasnya kita perlukan 1 bungkus dengan harga 18.000. Dan untuk pembelian minyak kita menggunakan 5 liter dengan harga 78.000. Jadi totalnya Rp209.000. Untuk analisis keuangan barang yang digunakan itu ada gas dengan harga 24.000, lalu plastik pouch dengan harga 12.000 dan kantong plastik 12.000. Jadi untuk totalnya 48.000. Dengan keseluruhan total untuk harga belanja yang dikeluarkan yaitu Rp257.000. Analisis dampak dan resiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar, mulai dari pemasaran, dampak produksi dan teknologi, dan juga dampak organisasi serta sumber daya manusia. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi, dampak sampah sisa produksi. Yang ketiga, analisis resiko usaha. Adanya kurang kepercayaan dari konsumen dan peniruan ide usaha. Yang keempat, antisipasi resiko usaha. Untuk antisipasinya kita perlu menerapkan strategi pemasaran yang berskala, pemilihan otak-otak yang baru datang dari pasar agar tahan lama, kemudian kita perlu menyimpannya di kulkas. Selanjutnya ada strategi produksi yang tepat. Analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, strength atau kekuatan, kualitas produk yang tinggi, produk dengan 3 pilihan rasa, terdapat layanan sistem pemasaran online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Yang kedua, ada kelemahan atau weaknesses. Produk hanya satu jenis, tidak ada outlet atau kedai, hanya dibuat di rumah. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi pemesanan dan pengiriman secara online, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi, pesaing bisnis yang belum banyak. Yang keempat, ancaman atau threats. Akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha outreng ini. Daya beli masyarakat yang menurun, pesaing harga dengan kompetitor. Berikut adalah foto produk yang akan dihasilkan.